Kehadiran CP0 dan adanya form hybrid Kaido semakin mengancam pihak aliansi. Jadi, selagi Luffy mengistirahatkan diri, rekan-rekan yang lain harus bisa membuktikan bahwa mereka juga mampu berbuat banyak seperti Luffy, paling tidak sampai 10 menit ke depan. Selamat datang di Anime Review, dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece 1003. One Piece 1003 dibuka dengan aksi Luffy yang terus-terusan menghajar Kaido tanpa ampun menggunakan teknik Kong Gatlingannya. Tak ada celah sedikit pun bagi Kaido untuk menghindari tinju Luffy. Sebaliknya, sang kapten seakan mampu memanfaatkan tubuh besar naga Kaido untuk dijadikan samsak tinjunya. Jika melihat duel keduanya, sepertinya serangan Luffy cukup efektif untuk menghajar Kaido dalam bentuk naganya. Kecepatan tinju yang dipadukan dengan energi haki bisa membuat ruang gerak Kaido menyempit, dan hasilnya sang kaisar bahkan tak mampu memberikan serangan balik kepada Luffy. Jadi di balik keperkasaan wujud naga Kaido yang sangat mengintimidasi, dia tidak bisa banyak bergerak apabila lawannya menyerang dengan mengandalkan kecepatan. Luffy memang bisa membuat Kaido terdesak. Semua aksi yang ia lakukan disadari oleh orang-orang yang menyaksikan duel tersebut. Kid, Law, Zoro, dan Killer yang menyaksikan pertarungan itu dari bawah seakan takjub dengan sesuatu yang disuguhkan oleh Luffy. Sementara itu, Big Mom yang sedang menyaksikan juga hanya bisa memandanginya dengan ekspresi kejutnya. Sepertinya Big Mom sangat kaget dengan peristiwa yang ia saksikan. Kaido yang sudah lama ia kenal harus menerima serangan dari seorang bocah yang pengalamannya dalam sebuah pertarungan masih kalah jauh. Ya, Kaido terdesak, terpojok, dan bahkan di akhir rentetan tinju tersebut, Kaido harus tersungkur dan tidak diberikan kesempatan untuk mengcounter balik. Saya kira kita semua harus mengakui kehebatan Luffy dalam peristiwa ini. Lawan-lawan yang ia hadapi sudah berada di level yang jauh berbeda dibandingkan lawan-lawan sebelumnya. Rekan-rekan Luffy yang ada di sana pun belum sampai memberikan perlawanan yang cukup yang membuat Kaido sampai terdesak. Well, sayangnya aksi singkat Luffy harus berakhir sampai sini. Sang kapten belum bisa melanjutkan pertarungannya selama 10 menit ke depan. Ya, lagi-lagi ia terjebak dengan keadaan yang memaksanya harus beristirahat cukup. Hal ini tentu bukan menjadi pertanda baik bagi pihak aliansi. 10 menit tentu akan terasa sangat panjang bagi mereka. Bagaimanapun juga, segala sesuatunya pasti memiliki kelemahan. Itulah yang terjadi pada Gear 4 yang lebih banyak menguras energi haki. Untuk dapat mempertahankan form tersebut dalam waktu yang lama, Luffy masih belum bisa. Lalu satu hal yang semakin memperparah keadaan Luffy adalah ketika nanti ia dihadapkan dengan situasi yang memaksanya untuk mengeluarkan buso level tinggi yang saya kira sama-sama menguras energi haki juga. Nah, bayangkan saja ketika Gear 4 yang sudah mengkombinasikan haki dan buah iblis harus diperkuat lagi dengan buso level tinggi. Ini tentu akan sangat melelahkan dan memerlukan banyak energi haki. Jadi saya sedikit paham ketika Luffy mendemonstrasikan buso level tingginya pada saat menyelamatkan Kemon. Ya, dia hanya mengkombinasikannya dengan Gear 3 saja, yang tentunya tidak memerlukan haki untuk menciptakan form tersebut. Luffy hanya perlu mengkonsentrasikan energi hakinya ke dalam satu titik saja yang kemudian menghasilkan buso level tinggi. Well, pada akhirnya kerjasama tim akan sangat mempengaruhi jalannya pertarungan ini. Selagi Luffy mengistirahatkan diri, rekan-rekan yang lain harus bisa membuktikan bahwa mereka juga mampu berbuat banyak seperti Luffy, paling tidak sampai 10 menit ke depan. Kembalinya Luffy ke wujud normal pada awalnya dianggap Kid akibat terkena serangan balik Kaido. Namun saat itu Law mencoba memperjelas keadaan. Law adalah salah satu karakter yang sempat menyaksikan perubahan Gear 4 di awal kemunculannya saat di Dressrosa. Jadi ia sudah paham dengan situasi yang dihadapi Luffy saat ini. Nah, sekarang situasinya berbalik. Big Mom yang melihat kondisi Luffy mulai mengancam keselamatannya. Awalnya sang Yonko wanita ini mengejek keadaan mereka, dan barulah melancarkan serangan yang mengarah pada Luffy menggunakan teknik Motherly Fire hasil perpaduan Napoleon dan Prometheus. Beruntung masih ada Zoro yang berhasil mengamankan Luffy. Nah, berikutnya giliran Kid dan Killer. Mereka berdua hanya berfokus pada Kaido, sementara Law mencoba untuk mendekati Big Mom dan mengarahkan teknik counter shock-nya. Percobaan yang mereka lakukan belum bisa memberikan hasil yang memuaskan.
Justru apa yang mereka lakukan malah membuat kedua Yonko semakin marah, terutama Kaido yang langsung menciptakan sebuah badai dengan teknik Dragon Twister atau Tatsumaki-nya. Badai besar yang diciptakan Kaido sudah cukup untuk membuat para lawan-lawannya tercerai-berai. Luffy yang saat itu sudah ada di tangan Zoro harus terpisah dan menjadi santapan empuk bagi naga Kaido. Alhasil sang kapten harus terjebak dalam mulut Kaido. Nah, melihat peristiwa ini tentu membuat Zoro mulai memanas. Ia pun kemudian menciptakan badai tandingan dengan teknik Santoryu-nya. Kemudian bersamaan dengan teknik yang ia ciptakan, Kaido akhirnya menyadari bahwa sumber haki aneh yang ia rasakan berasal dari pedang Zoro yang tak lain adalah pedang Enma yang sebelumnya dipakai oleh Oden. Well, serangan badai tandingan Zoro pada akhirnya berhasil memaksa Kaido untuk memuntahkan Luffy, dan efek serangan tersebut dapat menyayat kulit tebal Kaido. Baik Big Mom dan Killer sama-sama terkejut dengan aksi Zoro. Mereka seakan tak percaya dengan apa yang dilakukan Zoro terhadap Kaido. Ya, sampai sini saya kira hanya Luffy dan Zoro yang pada akhirnya berulang kali mengagetkan kedua Yonko. Sementara rekan-rekan lainnya masih belum cukup membuktikan teknik-teknik mereka. Nah, selanjutnya setelah Kaido menerima tebasan Zoro, ia justru semakin bergairah dan mengeluarkan tawa sinisnya yang kemudian disusul oleh teknik badai lainnya yang membuat formasi generasi terburuk terpecah belah. Sampai sini kita benar-benar disuguhkan dengan aksi saling balas teknik serangan dari kedua belah pihak. Dengan mempertimbangkan sebuah pengalaman, kedua Yonko ini tentu lebih diunggulkan daripada generasi terburuk. Jadi situasi ini akan lebih menyulitkan Luffy dan yang lain. Energi mereka sedang dipermainkan oleh Big Mom dan Kaido. Kita lihat bahwa kelima tokoh ini telah digambarkan dengan wajah penuh ketegangan dan tentunya terdapat luka-luka ringan yang mereka dapatkan. Sementara itu kita lihat kedua kaisar ini. Mereka berdua justru semakin bersemangat dan menganggap pertarungan ini sangat menyenangkan. Tawa khas keduanya mengiringi babak baru dalam lanjutan duel mereka, dan diperparah lagi mempertimbangkan form hybrid yang masih disembunyikan Kaido. Tentu dengan ini maka jalannya pertarungan mereka akan berubah, karena bisa saja form Kaido yang masih misterius ini akan memberikan keleluasaan bagi Kaido untuk bergerak. So, mereka berlima harus siap dengan situasi yang lebih buruk lagi. Berikutnya dalam One Piece 1003 ini kita tidak hanya disuguhkan situasi di atas kepala tengkorak seperti pada dua chapter sebelumnya. Kali ini Oda juga memperlihatkan perkembangan yang terjadi di dalam Onigashima. Pihak aliansi masih disibukkan dengan musuhnya masing-masing. Sementara itu ancaman dari pihak lain untuk mengintervensi jalannya perang sudah muncul. Ya, bukan hal yang mengejutkan lagi dengan kehadiran CP0 di dalam istana Kaido. Sejauh ini hanya ada 3 tokoh yang hadir, tidak ada nama-nama seperti Rob Lucci, Kaku, dan bahkan Stacy. Ketiga tokoh tadi memang sebelumnya sedang ditugaskan untuk mengamankan jalannya Reverie. Jadi kita masih belum tahu apakah mereka bertiga akan menyusul ke Wano atau tidak. Semua itu tergantung dari situasi yang ada di Marijois pasca Reverie. Well, kehadiran CP0 di sana hanya sekedar mengawasi jalannya perang antara Yonko melawan pihak aliansi. Mereka menganalisa perang ini dengan menggunakan bidak dari permainan Go sebagai mediumnya. Orang yang memberikan informasi pada CP0 terkait jalannya perang memang terlihat seperti Bao Huang. Hanya saja satu yang membedakan adalah adanya keberadaan sepasang tanduk. Jadi saya masih belum yakin apakah dia adalah orang yang sama. Nah, kemudian dari percakapan mereka, sepertinya pihak CP0 terlalu percaya diri dengan kesimpulan yang mereka buat sendiri. Memang apapun hasil dari perang ini, jika pemerintah dunia yang diwakili CP0 tidak melibatkan diri terlalu jauh, maka itu akan menguntungkan bagi mereka. Ya, CP0 cukup menyaksikan kedua belah pihak saling bunuh untuk kemudian mereka hanya keluar di momen yang tepat atau setelah akhir perang ini. Katakanlah untuk menangkapi para tokoh-tokoh besar yang sudah kelelahan, baik itu dari pihak aliansi maupun Yonko. Tapi saya kira kesimpulan mereka terlalu naif, mengingat CP0 tidak mempertimbangkan rencana-rencana lanjutan yang mungkin sudah dibuat oleh kedua belah pihak.
Misalnya kehadiran Tama yang sewaktu-waktu dapat memperkuat aliansi ketika si gadis cilik ini memanfaatkan buah iblisnya untuk menambah pasukan aliansi dengan menjinakkan para Smile user. Lalu bisa juga kehadiran kelompok-kelompok lainnya yang berada di pihak Luffy masih memungkinkan untuk terjadi. Nah, kemudian kita lihat dari sisi Yonko. Seandainya mereka pun kalah, tetap saja Kaido dan Big Mom akan sulit untuk diangkut ke Impel Down misalnya. Mengandalkan situasi saja tak akan cukup bagi CP0, kecuali jika mereka mengirim pasukan atau armada tambahan ke Wano. Ya, bagaimanapun juga di sisi Big Mom masih ada Smoothie dan yang lain yang sewaktu-waktu dapat menjegal aksi mereka. Atau bisa saja Katakuri melalui Kenbun level tingginya yang telah membaca masa depan akan datang demi menyelamatkan Big Mom. Jadi saya kira kenaifan CP0 akan membawa pada sebuah kesia-siaan. Nah, belum lagi keterlibatan Sword yang keberadaannya saat ini tidak diketahui oleh pemerintah dunia. Hal ini tentunya akan semakin memperumit situasi mereka. Ya, masing-masing yang terlibat perang Wano tentu membawa kepentingannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, keberadaan CP0 pun tidak dapat mempengaruhi apapun yang terjadi selama perang kecuali mereka terlibat secara langsung. Well, sampai saat ini perkembangan perang di Onigashima masih terlalu jauh untuk dikatakan selesai. Kejutan-kejutan lainnya masih menunggu di depan. Saya kira di beberapa chapter selanjutnya fokus akan berganti pada situasi yang terjadi di dalam Onigashima. Saya masih kurang yakin dengan keadaan generasi terburuk setelah Luffy kembali ke wujud normalnya. Pasalnya, belum ada tokoh lain yang benar-benar mampu mengejutkan Yonko, Big Mom, dan Kaido kecuali Zoro dengan Enma-nya dan tentu saja Luffy dengan Busou level tingginya. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece chapter 1003. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!